Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi yang berkeyakinan lain. Tabi bun, tabi oi. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan MPLS dengan sistem daring. Dan tak lupa sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat. Allahumma amin. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita melaksanakan MPLS pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku semua, perkenalkan nama Ibu Triwahyuni SPD ya. Lahir di Pringsewu, alamat Brabasan. Dalam hal ini Ibu memberikan materi tentang struktur sekolah di SMP Negeri 2 Mesuji. Nanti kalian bisa lihat bagannya, itu ada contoh struktur sekolah. Sebelum kita membahas mengenai struktur organisasi sekolah, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari organisasi terlebih dahulu. Jadi organisasi itu merupakan sekelompok orang yang dipersatukan secara formal dalam sebuah kerjasama untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Sementara pengertian dari pengorganisasian yaitu adalah peran kedua di dalam manajemen serta pengorganisasian yang didefinisikan sebagai suatu proses kegiatan penyusunan struktur organisasi berdasarkan sumber-sumber, tujuan, dan lingkungannya. Jadi bisa dikatakan hasil dari pengorganisasian adalah sebuah struktur organisasi. Nah, setelah mengetahui beberapa pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan struktur organisasi sekolah adalah sebuah susunan komponen-komponen dalam organisasi sekolah dan struktur tersebut yang menunjukkan pembagian kerja dan juga peranan ataupun kegiatan-kegiatan yang tidak sama itu dikoordinasikan. Adapun struktur organisasi sekolah dibagi ke dalam beberapa komponen dengan perannya masing-masing. Adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kepala sekolah. Di sini kepala sekolah berperan sebagai manajer, edukator, administrator, leader motivator, dan juga inovator. Yang kedua adalah wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah perannya membantu kepala sekolah dalam melakukan kegiatan seperti menyusun rencana, pengarahan, pengorganisasian, pengawasan, penilaian, pengembangan keunggulan, menyusun laporan maupun ketenaga kerjaan. Kepala sekolah di sini ada di SMP Negeri 2 Mesuji ada 4, yaitu yang pertama adalah bagian kurikulum. Bagian kurikulum di sini perannya adalah untuk menyusun kalender pendidikan, menyusun pembagian tugas para guru maupun jadwal pelajaran, mengatur pelaksanaan program pengayaan, mengatur mutasi siswa maupun menyusun laporan. Yang kedua adalah bagian kesiswaan. Bagian kesiswaan, beberapa peran dari kesiswaan yaitu untuk mengatur pelaksanaan bimbingan konseling, menyusun pelaksanaan ekstrakurikuler, menyelenggarakan olahraga, menyeleksi calon penerima beasiswa. Yang ketiga adalah bagian sarana dan prasarana. Struktur di sini memiliki peran untuk merencanakan kebutuhan prasarana, penunjang kegiatan belajar, mengatur pemanfaatan sarana dan prasarana,
menyusun laporan. Adapun masih dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pustakawan sekolah dan pengelola laboratorium. Yang keempat adalah Wakahumas, yaitu membuat dan menyusun program kerja sekolah di bidang hubungan masyarakat dan mengkoordinasi, mengawasi pelaksanaannya dan mengevaluasi pelaksanaan program secara berkala. Itu adalah peran dan wakil kepala sekolah. Terus ada juga ketatausahaan atau TU ya. Ketatausahaan memiliki peran untuk menyusun laporan program kerja, mengelola keuangan dan mengelola keuangan ya. Selanjutnya adalah guru. Guru di sini perannya melaksanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan analisis hasil ujian, melakukan kegiatan penilaian proses belajar, mengisi daftar nilai siswa, dan sebagainya. Selanjutnya adalah ada wali kelas. Wali kelas di sini berperan penuh dalam pengelolaan kelas. Selanjutnya ada guru pembimbing dan konseling, guru bimbingan konseling. Beberapa perannya yaitu menyusun program pelaksanaan bimbingan dan konseling, memberikan layanan bimbingan kepada para siswa, menyusun laporan, dan sebagainya. Dengan dibuat struktur organis sekolah tersebut, maka akan tercipta sebuah tatanan yang sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing komponen. Sekarang kita akan membahas tentang siapa sih kepala sekolah kita, siapa sih waka kita, siapakah guru BK kita. Dan nanti kalau tentang wali kelas kalian bisa dapatkan nama-namanya ketika kalian sudah mulai masuk sekolah. Yang pertama adalah kepala sekolah kita, yaitu Bapak Suparno, SPD, berasal dari Waiserdang. Komite sekolah kita, ini ada komite sekolah kita, yaitu Bapak Saifuddin dari Mekarsari ya. Alamatnya di Mekarsari. Wakil kepala sekolah ini ada 4. Yang pertama bidang kurikulum itu Bu Bernala Siregar, alamat Brabasan. Bidang kesiswaan Bu Eka Ferry, berasal Makmur. Yang ketiga Wakahumas Ibu Ulan Fitriani, Brabasan ya. Yang keempat adalah sarana dan prasarana adalah Pak Sunawan SPD, itu di Brabasan juga alamatnya. Yang selanjutnya adalah guru BK. Untuk guru BK kelas 9 adalah Ibu sendiri ya, Bu Tri Wahyuni. BK kelas 8 Ibu Milani Sari. Dan BK kelas 7 adalah Bu Erli Nur Oktaviani. Nanti ini guru BK kalian adalah Bu Erli Nur Oktaviani. Ibu kira di sini cukup ya materi dari Ibu. Kalau kurang jelas nanti bisa kita bahas lagi ketika kalian masuk sekolah ya. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.